Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, kita mau ganti keyboard Asus X540S. Kita pengen ganti keyboardnya. Ini laptopnya. Keyboardnya mati semua, hanya beberapa huruf saja yang hidup. Kita ingin ganti. Nah, kemudian pertama-tama kita bongkar dulu baut-bautnya. Baut-bautnya kita bongkar satu persatu, kita copotin agar ketika kita membongkar casing atasnya tidak ada yang nyangkut dari baut-bautnya. Satu persatu kita bongkarin semua sampai baut-bautnya itu hilang. Baut-bautnya itu tercopot semua. Nah, ketika selesai baut-bautnya itu, kita agak buka sedikit. Nah, kita menggunakan solet untuk membongkar casing atasnya yang masih terkunci. Nah, kita solet semua, kita letekin agar casing atasnya terbuka seperti ini. Masih ada yang nyangkut nih. Kita bongkar. Kita sebelum itu membongkar, kita copot dulu, ada fleksibel keyboard dan fleksibel mouse. Kita bongkar fleksibel mouse-nya dulu. Kita tarik, kita buka, ada penguncinya di situ, pengunci fleksibel. Kita juga bisa menggunakan pakai pinset agar tangan kita tidak terkena PCB-nya atau mesin laptopnya, sehingga aman, tidak ada terjadi konslet. Nah, itu keyboardnya yang akan kita ganti. Itu keyboardnya sudah mati. Oke, sebelum keyboardnya diganti, kita bongkar dulu nih. Nah, ini sebelumnya sama orangnya sudah pernah ganti keyboard, alhasil tapi rusak lagi keyboardnya. Nah, ini kita ganti lagi keyboardnya kita ganti, kita congkel agar keluar seperti ini. Nah, itu keyboardnya kita ganti sama keyboard yang baru. Nah, ini keyboard yang baru nih guys, Om Tan. Nah, keyboard yang baru ini kita pasang kembali seperti semulanya. Kita pasang dengan menggunakan solder ini untuk nantinya untuk mengkaitkan agar kuat di kaki-kakinya, kan ada plastiknya. Nah, kita pakai solder, jadi kita mengunci kaki-kakinya. Nah, seperti ini kita kunci agar dia tidak longgar dan tidak mendelep gitu. Kita satu-satu kita kunci pakai solder. Memang agak lama pengerjaannya menggunakan solder ini karena kita pasang lagi, kita panasin dengan solder satu persatu ya Om Tan, semuanya dipelajarin agar biar kalau laptopnya bisa diganti dengan sendiri, keyboardnya lebih murah, lebih tidak mengeluarkan biaya mahal. Nah, ini juga kita pasang pengaitnya. Kita pasang pengaitnya juga. Pengaitnya kita pasang terus, kita solder lagi. Kita solder penguncinya yang telah patah, kita solder lagi dengan solder panas satu persatu agar solder penguncinya ini rapat, biar tidak ada yang ketika diketik keyboardnya mendelap ke dalam. Tujuannya itu
agar keyboardnya tidak mendelep ke dalam. Satu-satu kita solder. Tapi kali mana bapak kok? Siang ya. Kita kunci ini ya, kita lagi media ini. YouTuber bukan servis. Pas ganti LCD, pas servis itu loh kayak apa engsel itu. Ada LCD. Sama ya kak, ini tebal juga ya? Tebal atau slim kak? Nanti dulu sih gue lagi videonya. Ini pindahin. Ada pengetahuan 200 nih enak. Nah, setelah selesai baru kita cek dulu nggak ada yang mendelep ke dalam ketika keyboardnya diketik. Setelah itu kita proses pemasangan di casingnya. Setelah sudah semuanya bagus, baik, kita cabut dulu soldernya agar tidak mengenai kita. Kita jauhkan dulu soldernya. Nah, kita ambil dulu bagian laptop yang kita ingin kita pasang. Kita sekalian mengencengi engselnya. Kalau laptop teman-temannya udah ada yang kendor, ada yang agak mengangkat. Nah, kita bisa kencangin dari baut engsel, itu namanya baut engsel. Nah, setelah itu kita pengen pasang fleksibel yang tadi kita coplot. Fleksibel ini buat fleksibel mouse. Nah, kita pasang dulu fleksibel mouse-nya dengan hati-hati ya teman-teman. Setelah pemasangan fleksibelnya tadi, sekarang kita pemasangan ke motherboardnya. Kita pasang fleksibel keyboard dan fleksibel mouse-nya, teman-teman. Dengan hati-hati ya teman-teman, agar tidak putus kabel fleksibelnya. Nah, setelah itu kita sudah selesai pasang, kita hidupkan. Nah, agar kita cek mouse dan keyboardnya berfungsi semua atau tidak ya teman-teman. Nah, kita bongkar untuk ngecek keyboardnya lewat notepad aja teman-teman, bisa kok.
Nah, ini laptopnya sudah tampil kan, sudah normal kembali. Mouse-nya bisa teman-teman. Nah, kita klik notepad aja untuk mengecek keyboard yang hidup semua atau tidak. Kita cek keyboardnya satu persatu ya teman-teman, semua bisa. ZXCP bisa semua, alhamdulillah semua bisa clear. Sekian dan terima kasih teman-teman.